Pemirsa Khazanah, ada banyak pengobatan alternatif yang berkembang di masyarakat. Ada yang ahli tulang, misalnya pengobatannya tulang patah hanya dengan ditarik dan dipijat. Sakit gigi cukup hanya dengan mengoleskan daun tertentu pada pipi sehingga keluarlah kumannya. Karena prosesnya yang tidak masuk akal, tak sedikit orang kemudian meyakini proses terapinya pasti menggunakan media jin. Benarkah demikian? Bagaimana membedakan terapi yang menggunakan bantuan jin dan yang murni terapi? Pengobatan alternatif seperti itu tidak selalu berhubungan dengan makhluk halus atau jin. Sekalipun tidak rasional, tapi selama memenuhi ketentuan tertentu, maka bukan praktek gaib. Misalnya, jika dalam proses terapinya tidak menggunakan zat-zat yang haram seperti darah, miras, atau sejenisnya, atau melakukan pengobatan dengan media yang tidak haram, atau berobat yang tidak mengakibatkan adanya campur wanita dan pria yang bukan mahram, yang bukan dalam kondisi darurat, atau berobat dengan pengobatan yang tidak mengandung unsur kekufuran atau syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu pada apa yang diharamkan bagimu." Hadis riwayat Muslim. Begitu juga hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Rasulullah SAW melarang setiap obat yang buruk. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ketentuan selanjutnya adalah pengobatan tersebut memang terbukti dapat menyembuhkan atau meringankan penyakit tertentu. Pembuktian tersebut bisa saja dibuktikan melalui penelitian ilmiah seperti obat-obatan yang digunakan dalam dunia kedokteran atau melalui fakta yang ada seperti khasiat pijat dalam menyembuhkan patah atau keselio, atau bisa dibuktikan dengan kedua-duanya. Rasulullah SAW berobat dengan berbagai pengobatan yang memang terbukti berkhasiat pada masanya. Mulai dari berbekam, madu, hingga daun-daunan tertentu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari Sahal bin Sa'ad bahwa Fatimah radhiyallahu anha mengobati luka Rasulullah SAW dengan membakar sedikit bagian dari tikar yang terbuat dari daunan tertentu dan menempelkan abunya ke luka Rasulullah SAW untuk menghentikan darahnya. Beliau juga pernah memerintahkan para sahabat untuk berobat kepada seorang dokter yang ada di Madinah ketika itu. Beberapa pengobatan alternatif juga menggunakan ruqyah sebagai sarananya. Ruqyah sebenarnya juga bisa digunakan untuk penyakit fisik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82. Sebagian ulama memaknai penawar tersebut tidak hanya untuk jiwa, tapi juga untuk sakit yang menimpa badan. Hal ini juga dikuatkan dengan apa yang terjadi pada beberapa sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa sebagian sahabat mengobati orang yang terkena sengatan ular dengan dibacakan Al-Fatihah. Tentu saja, efektivitas ruqyah erat kaitannya dengan kekuatan iman dan keyakinan perruqyah. Perintah berobat sebetulnya bersifat umum. Ajaran Islam tidak merinci pengobatan tertentu yang lebih berkhasiat atau lebih baik dari yang lainnya. Pengobatan apapun jenisnya, baik itu kedokteran barat, kedokteran timur, pengobatan alternatif, semuanya sah-sah saja, asalkan tidak melanggar standar yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam dalam dunia pengobatan. Lalu bagaimana dengan pengobatan terhadap penyakit badan yang menggunakan bantuan jin? Apakah bantuan jin selalu identik dengan kemusyrikan? Ibnu Taimiyah menyebutkan hukum interaksi dengan jin sebetulnya tidak jauh berbeda dengan interaksi sesama manusia. Jika tolong-menolong dalam dosa dan maksiat, maka hukumnya haram. Dan bahwasannya
Ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surah Jin ayat 6. Jin bisa melihat manusia, sementara manusia tidak bisa melihat jin. Sehingga dalam interaksi dengan jin tersebut rentan terjadi manipulasi dari pihak jin. Bisa saja jin mengaku sebagai muslim untuk mengelabui orang. Sehingga ketika orang itu sudah terikat dengannya, mulailah ia meminta kompensasi atau imbalan berupa perbuatan kufur ataupun syirik. Fakta seperti ini banyak sekali terjadi. Akhirnya bukan jin yang menjadi khadam atau pelayan manusia, tapi sebaliknya, malah manusialah yang menjadi khadamnya jin. Lalu bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Bukankah Nabi Sulaiman juga pernah meminta bantuan jin? Beralasan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam sebenarnya tidak tepat. Memang Allah menundukkan jin sehingga patuh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagaimana firman-Nya dalam surat Saba. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Al-Quran Surah Saba ayat 12. Sulaiman adalah seorang nabi, dan tunduknya jin di bawah perintahnya merupakan bagian dari mukjizat yang Allah khususkan untuknya. Larangan berinteraksi dan meminta bantuan jin dalam pengobatan sebetulnya bersifat pencegahan agar tidak terjerumus kepada perbuatan kufur dan syirik. Pemirsa, bangun kesiangan merupakan fenomena yang banyak terjadi di kalangan kaum muslim modern. Lalu bagaimana sholat subuhnya? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi Khazanah segera kembali.